Selamat datang di Flash News Beta TV. Pengadilan Negeri Kudus menolak gugatan warga yang menuntut ganti rugi atas pembangunan Desato Hotel yang disebut menyebabkan adanya kerusakan rumah warga. Gugatan yang dilayangkan warga tersebut oleh pengadilan dianggap tidak memenuhi syarat formil atau kabur. Kepala Pengadilan Negeri Kudus, Singgi Wahono mengatakan, pihak tergugat yaitu Desato Hotel mengajukan eksepsi atau keberatan mengenai kekaburan gugatan dari warga. Kemudian, Majelis Hakim mulai memeriksa dalil-dalil yang disampaikan tergugat hingga ditemukan adanya ketidaksesuaian seperti apa yang disampaikan. Sehingga majelis berpendapat keberatan dari tergugat 1 menurut hukum dikabulkan. Berdasarkan hal tersebut, majelis berkesimpulan bahwa gugatan dari warga tidak dapat diterima. Keputusan tersebut jelas inggih tertuang dalam sidang putusan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 September 2021. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Singgi Wahono, Hakim Anggota 1 Gali Bawono, dan Hakim Anggota 2 Dewantoro. Dalam persidangan, Singgi mengatakan bahwa penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat 1, dalam hal ini pemilik hotel untuk membayar 2,43 miliar. Kemudian penggugat juga meminta ganti rugi kepada tergugat 2, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kudus untuk membayar 1,6 miliar. Majelis Hakim berpendapat di dalam putusannya di halaman 47 sampai dengan 55 ya. Di situ majelis hakim berpendapat bahwa di dalam posita angka 24 dalil gugatan penggugat memuat mengenai perincian kerugian atas kerusakan yang timbul. Kemudian di dalam petitumnya gugatan penggugat poin 7, para penggugat agar menghukum tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat 1 sebesar 2 miliar 3 juta, ulangi, 2 miliar 43 juta 255.000 rupiah, dan kepada tergugat 2 sebesar 1 miliar 600 juta rupiah. Kemudian dari posita tersebut majelis berpendapat bahwa terdapat perbedaan penyebutan nama penggugat 1 dan penggugat 2. Antara mana dalam posita gugatan angka 1 dan posita gugatan angka 2 dengan nama yang ada dalam posita gugatan angka 24 berkaitan dengan penghitungan biaya penggantian kerusakan masing-masing penggugat, sedangkan di dalam petitum gugatan angka 7 mengenai permintaan supaya menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran biaya penggantian kerusakan kepada penggugat hanya menyebutkan penggugat 1 dan penggugat 2 tanpa disertai nama, sehingga menimbulkan kegaburan dalam gugatan para penggugat yang menyebabkan ketidakpastian apakah penggugat 1 dan penggugat 2 yang dimaksud dalam petitum gugatan angka 7 tersebut. Kemudian dari posita tersebut, majelis berpendapat bahwa terdapat perbedaan penyebutan nama penggugat 1 dan 2. Antara nama yang ada di dalam posita gugatan angka 1 dan posita gugatan angka 2 dengan nama uang ada posita angka 24 berkaitan perhitungan biaya pergantian kerusakan masing-masing penggugat. Dalam hal ini, majelis menemukan adanya ketidakjelasan dalam penyebutan penggugat 1 dan penggugat 2 tanpa disertai nama, sehingga menimbulkan kekaburan dalam gugatan para penggugat. Padahal di masing-masing petitum gugatan angka 7, supaya menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran biaya pergantian kerusakan. Hal yang menjadi alasan ditolaknya gugatan ini pun sudah disampaikan majelis hakim ke penggugat.
Majelis Hakim juga telah menyampaikan bahwa persidangan perkara ini sudah selesai. Majelis Hakim memberikan waktu 14 hari sejak sidang putusan kepada pihak penggugat untuk menanggapi hasil putusan tersebut. Menanggapi ditolaknya gugatan oleh Pengadilan Negeri Kudus, pengacara dari penggugat yaitu Budi Supriyanto mengatakan pihaknya akan melakukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Kudus. Pihaknya akan berkoordinasi dengan tim pengacara dan pihak pemilik rumah. Terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id. Sampai jumpa.